Sudah mulai. Kada sadar lagi ulun nah. Bungasnya sudah ulun lah. Hanya bercukur pagi tadi nah. Gasan rekaman video nih pang nah. Sekira bungas harus ganteng maksimal kajar orang tuh. Kada ingat dulu nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini ulun hendak mengolah video gasan menuntaskan tugas media pembelajaran. Kenapa muha ulun halus di situ? Karena ulunnya hendak menyampaikan materi, lain hendak berjualan skincare atau review skincare, makanya kada tapi penting jo muha ulun di situ gana-gana lo. Jadi materi yang hendak ulun bawakan itu geografinya Banjarmasin. Nah, kenapa ulun hendak membawakan materi ini? Karena yang pertama ulun dari pendidikan geografi, yang kedua ulun orang Banjarmasin, makanya ulun dari tadi bahasa Banjar. Nah di situ sudah ada andak slogannya Kota Banjarmasin, Kayuh Ba Imbai, yang artinya kita itu harus mendayung bersama menuju tujuan untuk mencapai kesuksesan. Di situ juga andak logo Kota Banjarmasin supaya memperkenalkan Banjarmasin ke kancah nasional. Di situ ada salah satu objek wisata Kota Banjarmasin, Menara Pandang. Buan pen sudah ke situ. Nah, yang belum ke situ laju ke situ. Dijamin kada menyesal pen ke situ karena pemandangannya dijamin bagus. Ya, kita mulai. Kada ingat ulun perkenalkan diri dulu. Ulun Ferry Sumega dari program studi pendidikan geografi FKIP ULM. Nah, jadi materi yang hendak ulun bahas di geografinya Banjarmasin ini banyak, tapi secara khusus itu untuk ditujukan untuk siswa SMA. Yang pertama demografi, yang isinya masalah kependudukan di Banjarmasin. Yang kedua dampak penggusuran permukiman bantaran sungai. Lalu ada interaksi desa kota. Yang pertama pengaruh hinterland terhadap Kota Banjarmasin. Yang kedua arah pertumbuhan Kota Banjarmasin. Yang ketiga ada materi industri yang isinya kawasan industri Kota Banjarmasin. Yang kedua peran industri Kota Banjarmasin. Yang selanjutnya geografi perkotaan. Yang pertama perkotaan, perkembangan Kota Banjarmasin. Yang kedua potensi Kota Banjarmasin. Yang ketiga analisis dampak lingkungan. Nah, karena materinya geografinya Banjarmasin ini terlalu banyak dan akan membuang banyak waktu, dan videonya pun kalau diolah sebanyak ini bisa berjam-jam. Jadi materi yang hendak kita bahas kali ini cuma analisis dampak lingkungan Kota Banjarmasin. Nah, materi ini ada di kelas 11 semester 1. Namanya itu AMDAL, analisis dampak lingkungan. Jadi lu mau olah itu tuh untuk memberikan contoh ke Kota Banjarmasin. Nah, sebelum kita memulai materinya, tak elok rasanya kalau buan pian belum kenal Banjarmasin. Nah, jadi kenalkan dulu Banjarmasin lah. Kota Banjarmasin itu adalah salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak pada 3 derajat 15 menit sampai 3 derajat 22 menit lintang selatan dan 114 derajat 32 menit bujur timur. Nah, Kota Banjarmasin ini berlokasi daerah Kuala Sungai Martapura yang bermuara pada sisi timur Sungai Barito. Nah, jadi jika buan pian lihat di sini, nah ini Sungai Barito. Nah, jadi Kota Banjarmasin ini berada di muara Sungai Barito aja. Dan di tengah-tengahnya ini membentang Sungai Martapura. Jadi kebanyakan yang hendak kita bahas ini yaitu di bantaran Sungai Martapura ini. Nah, dikutip dari Radar Banjarmasin, Kota Banjarmasin ini memiliki wilayah seluas 98,46 km persegi yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 pulau kecil atau delta yang dipisahkan oleh sungai-sungai. Nah, jadi di sini nih Kota Banjarmasin ini nih sebenarnya gabungan dari delta-delta. Nah, jadi hitungannya tuh ini satu delta, ini satu delta juga. Sebenarnya di sini nih banyak sungai-sungai, cuman
halus beneran jadi tapi kelihatan. Nah, Kecamatan Banjarmasin Tengah aja sebenarnya ini nih sudah beda delta, cuman satu kecamatan. Nah jadi buan sudah kenal lo Banjarmasin. Nah ini ada fun fact, letak kota Banjarmasin ini nyaris di tengah-tengah Indonesia, karena Pulau Kalimantan sendiri itu nyaris di tengah-tengah Indonesia. Makanya ibu kota Indonesia itu mau dipindah ke Kalimantan Timur karena letaknya itu yang hampir di tengah-tengah kota, di tengah-tengah Indonesia, salah. Nah jadi kita mulailah materinya, analisis dampak lingkungan akibat perkembangan kota Banjarmasin. Nah jika buhan pian lihati di sini nih ada mandak sudah 40 gambar. Nah di sini nih ada yang pertama itu rumah bubungan tinggi waktu zaman Hindia Belanda. Habis itu yang sebelah kanan di atas itu tuh setelah Indonesia merdeka. Yang ketiga permukiman bantaran sungai kota Banjarmasin yang tahun 2000-an. Lalu yang paling kanan ini perumahan Banjarmasin yang sekarang tahun 2020. Ini ulun ambil dari website Tribun jual beli, orang jual rumah. Kita lanjutlah. Nah, dikutip dari kompasiana.com, kota Banjarmasin ini memiliki tanah asli berada pada 0,16 meter di bawah permukaan laut dan hampir seluruh wilayah digenangi air pada saat pasang. Nah, pian melihat lo di foto sebelah kiri itu aja banyu sudah. Makanya kota Banjarmasin ini sebenarnya emang sudah tenggelam dari awal didirikan itu. Jadi sebenarnya nini buhan pian di Banjarmasin itu berdiam tuh di atas banyu. Nah jadi di jarkompasiana.com tadi, masyarakatnya sudah memutuskan untuk membangun suatu peradaban di atas air. Maka rumah-rumah didirikan di atas tiang-tiang tinggi atau dibiarkan mengapung seperti rakit yang dinamakan lanting. Nah jadi ada dua macam tipe rumah di Banjarmasin ini. Yang pertama tipe lanting ya yang mengapung di atas air itu. Jadi biar banyunya amun banyunya naik nyempet naik, amun banyunya surut nyempet turun. Nah lalu yang kedua itu rumah hubungan yang di foto sebelah kanan pian ini. Nah rumah hubungan ini sengaja diolah di atas tiang-tiang gitu. Makanya mengolah rumah di Banjarmasin ini terlarang pada mengolah rumah di Jawa, karena mengolah pondasinya itu nanang larang, harus dari kayu ulin atau galam, itu yang larang. Nah jadi masyarakat asli Banjarmasin itu tidak mengeruk tanah untuk mendirikan bangunan, namun menanjakan tiang-tiang rumah dan membiarkan air mengalir di sela-selanya. Jadi pada saat air tergenang itu banyu tuh kesinian. Jadi jadi rumah di Banjarmasin ini kada tergenang, cumannya tuh ke sela-sela dari kayunya itu kayu ulinnya. Nah demikian juga dalam membuat jalan, yaitu membuat titian. Jadi orang berjalan batis di Banjarmasin itu tuh di sini di titian sini. Jadi ada yang namanya aspal bahar itu di budaya Banjarmasin nih. Sedangkan jalan adalah sungai. Maksudnya di sini nih orang bahar itu bertransportasi itu menggunakan ini jokong di orang Banjar tuh. Jadi ada namanya sepeda motor R15 CBR tuh ada lagi bahari. Nah masyarakat asli Banjarmasin telah beradaptasi dengan kondisi alamnya dengan menyelaraskan bukan menaklukkannya. Maksudnya itu orang Banjarmasin bahari itu inya tuh namanya di atas banyu, gak senapanya menguruk tanah aja. Baik inya mengolah hubungan tinggi kayak itu, jadinya kawa mulai rumah di atasnya. Nah kita lanjut.
Nah, ini ada kutipan bagus dari artikel ulun dapatnya. Kalau mau membaca, ada linknya ulun andak di deskripsi. Yang penulisnya itu Andre Febriansyah. Sidin mengatakan, Tuhan juga telah menciptakan kayu ulin yang kuat dan tahan air di daerah itu. Jadi arti pembangunan infrastruktur di masyarakat seperti itu seharusnya juga berbeda dengan masyarakat darat. Bukan jembatan namun terusan, bukan pengerukan. Alhamdulillah, hanyar sahur tadi lun. Bukan pengerukan namun pelebaran sungai, bukan mobil namun perahu. Jadi jar Sidin nih gasan apa kita tuh mau lah jembatan tinggi-tinggi, baik kita mau lah terusan ya. Yang habis tuh amun kita nak mulai rumah itu jangan diuruk tanahnya, tapi itu kita tuh harus mulai pelebaran sungai. Jadi kita tuh harus beradaptasi dengan wilayah kita seorang, bukan mobil namun perahu. Karena kita hidup di sungai atau di banyu, gak kenapa kita bisa mobil, baik kita mulai perahu Jersidin. Nah, jadi ulun liatakan nih Nah, ini nih salah satu contoh dari budaya Banjarmasin yang bahari. Yaitu tuh ini gambar dari Jembatan Dewi Banjarmasin. Orang Banjarmasin pasti tahu Jembatan Dewi ini di Parak Pasar Sudi Mampir, di Parak Ayani kilometer 1, Parak Patung Bekantan, Parak Jualawan tadi, objek wisata Menara Pandang. Nah, jadi Jembatan Dewi yang bahari ini Jembatan Dewi tempo dulu ya, tahun 1935 sampai 1940-an ini nih, jika dilihat tuh banyak banyak orang di sini berinteraksi. Di sini ada dermaga bahari, dermaga. Jadi di orang tuh emang hidup tuh di atas banyu, Pang. Sampai-sampai kapal yang ganal banar nih kau lewat karena ada sistem buka tutup kayak ini Jadi kapal ganal tuh amun hendak lewat dibukakan. Ya, tapi amun hendak orang menyeberang ditutup lagi. Mau Pang orang peluncat. Jadi tuh orang bahari tuh emang banyak pakai kapal, Bang, sudah. Ada orang pakai mobil kayak wahini. Nah, ini nih potret tempo dulu juga. Amun kada salah itu ini salah satu potret dari Jembatan Dewi tadi, tapi dari sudut pandang yang beda dari daratannya. Di sini nih kededa lagi kendaraan darat tuh masih jarang ditemui, jarang benar. Jadi dilihat nih nih Acil Muarung jadi Acil Muarung. Kenapa warungnya di sini? Karenanya parak dengan sungai. Orang di sini nih, orang bahar itu transportasinya tuh dasar lewat sungai bahar itu. Makanya bahar itu masih asri, jadi orang tuh anunya tuh lingkungannya. Nah, lalu pada tahun 1956 itu fotonya nih, belum kada tahu Pang Jembatan Dewi ini apabila di rekonstruksinya, tapi pas foto ini adanya 1956. Nah, di sini nih 1956 ini sudah mulai kelihatan dah kendaraan daratnya sudah mulai berkembang dan mudah ditemui kendaraan daratnya. Dan kita lihat pun itu kapalnya mulai berkurang, sudah orang-orang sudah mulai menggunakan kendaraan darat. Makanya jembatan itu diolah aspal. Maka ada lagi yang sistem buka tutup yang di tengah tadi, gasan kapal lewat tadi. Jadi kapal kada lagi lewat, kapal kadang kada lagi lewat sini. Nah, itu Pang negatifnya. Padahal lo budaya Banjarmasin ini budaya sungai. Alhamdulillah kayaknya. Kenapa ulun ketujuan melawan logo ini? Itu tuh menunjukkan solidaritas, makanya ulun andak terus nih logonya ini. Nah, dan ini potret Banjarmasin sekarang. Jika buan pengen lihat, ini lain Jembatan Dewi Pang, tapi Jembatan Pasar Lama. Ini jembatannya ini amunnya jam kerja sudah tuh pian jangan harap kawa hancap keluar dari situ, macetnya luar biasa.
Padahal kayak itu pang sudah di Banjarmasin wah ini nih. Jadi Banjarmasin ini hilang pang sudah budaya, hampir hilang lah budaya sungainya itu, karena orang-orang tuh transportasinya lewat darat sudah mayoritasnya. Nah jadi kita sudah kenal dengan Banjarmasin dari tempo dulu sampai tempo sekarang itu budayanya. Nah jadi kita ini masuk ke materi penggusuran permukiman bantaran sungai dan hasil penataan permukiman bantaran sungai. Nah jadi kondisi geografis Banjarmasin yang berawak dan sejarahnya menjadikan sungai sebagai pusat pertumbuhan, jalur pergerakan, sumber kehidupan, orientasi hidup dan identitas diri bagi masyarakat Banjarmasin yang disebut budaya sungai jarulun tadi. Jadi apa-apa tuh nah orang Banjarmasin ini bahari itu di sungai, kadang mana-mana nya di sungai pang. Nah tapi karena wah ini beda zamannya lagi, makanya kayak gambar yang pengen liatin nanti kayak apa aja lagi sungainya. Nah habis itu ulun dapat data dari Dinas Kim Prasko Banjarmasin yang menunjukkan pada tahun 1997 di ibu kota Kalimantan Selatan ini nih terdapat 117 sungai masih. Habis itu tahun 2002 berkurang jadi 70 sungai. Nah banyak banget berkurangnya. Habis itu pulang pas tahun 2004 sampai sekarang tinggal 60 sungai aja lagi. Gara-gara banyaknya mati, orang banyak ke transportasi darat tadi, makanya sungai itu kayak kada tapi dipedulikan lagi wah ini. Tapi itu yang tahun 2000-an pang wah ini ada sudah beberapa penataannya, karena kita jelaskan. Nah ketahuan nanti. Nah habis itu kondisi yang ini nalo sebenarnya menyedihkan bang, karena sungai ini sudah jadi cikal bakalnya pertumbuhan kota Banjarmasin. Jadi kota Banjarmasin itu emang dikenal dari Bahari Bandar nih gambarnya. Nah dari Bahari sampai tahun 2000-an dasar budaya Banjarmasin ini dasar hidup di sungai. Kayak acil berjualan di sungai, kalau kita hendak belanja lewat sungai juga. Jadi kemungkinan jika seandainya kita masih tuh pakai budaya yang itu, ada Gojek pakai jukung, ada Gojek pakai sepeda motor. Nah, kayak di Venesia tuh bagus wah ini jadi pariwisata Venesia tuh. Kenapakah Banjarmasin ini kadang mempati, malah Banjarmasin ini malah mempati di Jawa yang arah pertumbuhan kotanya itu di darat. Wajar aja di Jawa itu karenanya jarang ada sungai, lawan tanahnya itu keras, jadi makanya itu pembangunan itu mengarah ke darat. Sedangkan Banjarmasin ini sebenarnya kan sungai, gak kenapa kita mengolok tanah gitu. Nah pada akhirnya kena tanah itu ambruk, sedangkan metode titian dari itu dasar bagus gitu. Nah maka ulin tuh emang kuat, sudah diciptakan Tuhan, sudah ajar Andre Firmansyah tadi, salah kata tadi Andre Febriansyah. Alhamdulillah. Kita lanjut. Nah 20 menit dah videonya. Nah kenapa dampak dari yang modernisasi lah ya orang tadi, dampak dari perubahan budaya Banjarmasin dari itu, nah yaitu salah satunya itu perubahan arah haluan rumah. Nah jadi ini nih mengakibatkannya itu jarang itu banyaknya bangunan dan rumah-rumah warga yang berada di bantaran sungai. Mereka membangun rumah menjorok ke sungai dan memakan bibir sungai sekitar 5-10 meter. Nah ini nih hal ini nah tentu saja jarnya akan mempersempit sungai dan menghambat aliran air yang mengalir. Makanya ini nih yang maulah sungai matian dari itu, makanya tinggal 60 sungai lagi. Wah ini
Terkait hal ini, pemerintah harus membuat aturan yang tegas mengenai izin membangun bangunan di pinggir sungai agar tidak terjadi penyempitan sungai. Nah, kenapa jadi sungainya menyempit lawan orang mau mula rumah semakin menyempit Jawa ini? Karena tadi kan budaya sungai tadi ditinggalkan. Jadi orang tuh otomatis kada peduli lagi dengan sungai, makanya jadi kayak ini sungai karena kita jelaskan lebih lanjut lagi setelah yang ini. Nah, faktor penyebab perubahan arah haluan rumah di bantaran sungai Banjarmasin. Yang pertama, bertambahnya jumlah rumah akibat bertambahnya penduduk dari pertambahan penduduk dan urbanisasi. Kenapa orang tuh urbanisasi? Karena orang tuh hendak juga mencari rezeki. Anak lawan bini tuh perlu makan juga aja, makanya buahnya ke Banjarmasin. Banjarmasin ini nih jadi ibu kota Kalimantan Selatan dan menjadi kota yang sangat pesat perkembangannya karena posisinya itu yang strategis, nyaman diakses ke dari Pulau Jawa itu ke Banjarmasin ini, karena Banjarmasin ini parak dengan Jawa, jadi tinggal menyeberang Pulau Jawa, habis itu masuknya itu ke Sungai Barito, habis itu hanyar tembus ke Pelabuhan Trisakti. Lalu yang keduanya itu bertambahnya jalur sirkulasi atau titian. Jadi gegara banyak terus titiannya nih. Jadi rumah bantaran sungai itu banyak ya. Kayaknya kita jelaskan lagi di slide selanjutnya. Nah, lalu yang ketiga ini yang parah nih, keinginan hidup mewah tanpa menggunakan biaya finansial. Nah, jadi rumah-rumah yang di pinggir sungai ini sebenarnya ilegal karena di samping sungai itu tuh dari pemerintah ini jalur hijau aja. Jadi itu tuh kada dibolehi kita tuh membangun rumah di situ. Tapi namanya orang Banjarmasin ini sudah mulai bahari berdiam di Banjarmasin, jadi lain salahnya juga Pang. Jadi tunggal gimitan ini pemerintah mengganti uang bangunannya aja supaya buahnya tuh mau pindah dari situ. Nah, habis itu yang keempat, berkurangnya minat mempergunakan sarana transportasi sungai. Nah, jadi gara-gara budaya pindah tadi, lawan juga pertumbuhan kotanya itu tuh dasar ke darat-daratan. Jadi jarang lagi orang menggunakan transportasi sungai. Nah, jadi ini pola permukiman Banjarmasin tempo dulu. Pada awalnya permukiman di kawasan sungai ini berbentuk linear ke arah orientasi sungai. Nah, pola permukiman ini terbentuk karena budaya yang menyangkut cara hidup, cara beradaptasi dengan alam dan lingkungan, dan tuntutan pemenuhan kebutuhan. Apa-apa orang tuh di sungai sudah menjelaskan tadi. Pada awalnya permukimannya itu di Sungai Jingah kayak ini. Alhamdulillah, astagfirullah. Bangunannya ini merupakan bangunan tradisional, kebanyakan berbentuk palimasan dan palimbangan, yaitu rumah panggung dengan bentuk atap perisai dan pelana. Jadi rumah orang bahar itu lain yang menjorok ke sungai itu. Tapi rumah orang bahari ini bahari bandar nih. Waktu awal-awal dari Hindia Belanda itu. Jadi rumahnya itu tuh dasar darat. Nah, rumahnya itu ini di sungai. Nah, ini daratan. Ya masih di sungai masih. Jadi dermaga aja ada di sini. Sungai itu masih di sini. Sungai. Rumah orang tuh masih di daratan. Tapi nyanyi beraktivitas di sungai. Tapi rumahnya tadi tetap titian. Karena pas saat pasang tadi itu tergenang daerah sini nih. Nah, kita lanjut lah. Nah, ini nih Kampung Pengambangan abad ke-19. Nah, siapa orang Pengambangan? Nah, jadi di sini nih lo kelihatan tuh
ini masih dijajah Belanda, dijajah Belanda aja jajah Belanda. Orang nih masih berdiam di darat nih, cuman tuh beraktivitas di sungai ini nih, di pinggiran sungai ini kampungnya ini. Jadi kadada orang bahari ini, yang bahari banar, kadada yang rumah itu di pinggiran, di berdiam di atas sungai gitu. Nah lalu habis yang siklus lagi yang zaman yang pertama tadi, lalu zaman yang kedua ini Banjarmasin beberapa rumah sudah mulai menggunakan lanting. Nah jadi ada beberapa rumah yang kayak ini, nah rumahnya menggunakan lanting. Nah contohnya kayak ini, jadi rumahnya itu mengapung dan sebanyu, tapi di sini nih sambatnya, nah rumah berorientasi ke 4 arah. Jadi rumahnya itu masih ada arah, masih mengarah ke sungai ada juga, tapi ada juanya mengarah ke daratan. Nah jadi ini masih belum berdampak ke sungainya, karena mungkin orang merigati halaman rumah yang muka kan yang rigat tuh rumah tuh rancak tuh di belakang, makanya wah ini rumah tuh rigat sungainya, sungai itu rigat karena itu tuh bagian dari belakang rumah, jadi kan tapi dipedulikan orang lagi. Kita lanjut. Nah lalu di fase ketiga yaitu jalur sirkulasinya ini semakin banyak ternyata. Nah jalur sirkulasinya semakin banyak. Nah tadi tuh kadingat madahi nih yang orang kolam lawan kakus tuh di darat masih kadeda yang di sungai, cuman yang pas zaman yang ketiga nih, fase ketiganya ini orang mulai menggunakan jamban di sini, jamban, dan orientasinya tuh kadeda lagi orang ke arah sungai, ada yang masih satu. Nah masih tinggal beberapa aja lagi yang ke arah sungai ya, karena jalur sirkulasi atau titiannya itu semakin banyak, semakin diolah orang tuh. Nah jadi orang tuh mau olah rumah itu tuh ke arah titiannya, lawan juga karenanya budaya sungai tadi mulai ditinggalkan di fase yang ketiga ini. Nah contohnya itu yang kayak ini. Nah ada beberapa rumah yang sudah berorientasi atau berhaluan ke belakang sungai, membelakangi sungai. Nah ini yang maulah sungai rigat tuh, karenanya tuh kada peduli lagi dengan sungai, karena kan depan rumahnya itu sudah titian tadi. Jadinya cuman biasanya orang tuh cuma memperdulikan rumah di bagian depannya, kadang memperdulikan rumah di bagian belakangnya. Nah kita lanjutlah. Nah lalu ini pas yang sekarang permukiman sungai Jingah sekarang. Nah ini nih kadeda lagi orang yang mengolah rumah itu tuh mengarah ke arah sungai, jadi ke arah titian berataan. Jadi sepanjangan ini, nah sepanjangan ini nih backyard, halaman belakang rumah orang. Jadi orang kada peduli lagi lawan lingkungan sekitar tuh. Nah itu pang dampak lingkungan dari perubahan budaya di Banjarmasin itu. Nah lalu ada salah satu artikel menyambat, masih pantaskah Banjarmasin disebut dengan kota 1000 sungai ya? Karena orang aja gitu, nah kada peduli lagi dengan lingkungannya itu, masih lagi maka kada dipakai lagi sungainya ini. Orang sudah pindah ke mode transportasi darat, apa membangun di darat, sampai malah pengerukan di darat. Jadi masih pantaskah aja Banjarmasin disebut dengan kota 1000 sungai, sedangkan sungai aja sisa 60 aja lagi. Nah habis tuh pemerintah kada tinggal diam dari yang masalah tadi itu. Nah jadi peran pemerintah dalam upaya penataan permukiman bantaran sungai Kota Banjarmasin antara lain, jadi pemerintah ini sudah menyiapkan juga penataan sistem transportasi, penataan kegiatan ekonomi, penataan permukiman, penataan dan pengendalian lingkungan. Nah sebagai informasi itu foto wali kota Banjarmasin yang wah ini Ibnu Sina. Si Dini dasar mantap
ulun respect ulun sidini salah satu yang bisa mengurangi sampah plastik di Banjarmasin. Sidin mentiadakan mentiadakan sampah kantong plastik untuk gerai-gerai toko itu nah, kayak Indo April, Alfa April itu kedagi kita boleh memberi plastik si gerai yang tadi itu, kecuali di Kabupaten Banjar tuh lain otonomi sidin lo. Jadi kalau di luar Banjarmasin tuh masih bisa dapat kantong plastik samunnya di Kota Banjarmasin itu lagi, kecuali di pasar-pasar tuh masih ada. Nah tadi yang pertama tadi penataan sistem transportasi loh. Lalu yang harus dibenahinya itu transportasi sungai, yang merupakan sungai unsur utama dalam budaya sungai. Jadi bagusnya itu tuh sarana dan prasarana itu diperbaiki dan dibuat jalur untuk angkutan publik seperti bis air dan taksi air atau jar urang tuh klotok, dan rute untuk angkutan wisata beserta promosinya. Jadi yang harus dibenahi itu tuh klotok-klotoknya ini harusnya itu ada jalurnya, ada jalur khusus. Warga-warga itu harusnya tuh masih menggunakan transportasi sungai ini. Jadi dan pemerintah pun harusnya itu menyediakan terminal-terminal di mana atau dermaga di mana orang tuh bisa menggunakan klotok ini, sedangkan dermaga sini semakin jarang dilihat. Habis itu jarnya itu rutenya itu harus disediakan. Jadi warga itu tahu misalnya hendak ke kampung sini harus naik klotok yang ini. Habis itu jarnya itu angkutan wisata tuh lebih digencarkan promosinya, kita promosikan Banjarmasin ini keluar. Perkembangan sistem transportasi ini akan berpengaruh terhadap sistem ekonomi di sungai dan dapat mengurangi biaya untuk infrastruktur jalan. Jadi kita harus lagi mengolah jalan, gak apa kita bertriliun-triliun habis mengolah aspal, amun kita sudah bisa sungai ya lo. Nah lalu yang kedua, penataan kegiatan ekonomi. Pasar terapung ini sebenarnya visi potensi yang besar. Ini bisa jadi pusat ekonomi Kota Banjarmasin, tapi kenyataannya sekarang apa? Pasar terapung di Lok Baintan tuh semakin sunyi, yang berjualan orang-orang tuanya aja, yang datang paling buan wisatanya kan lagi buan yang warga itu orang ini menukar tuh di pasar-pasar yang di darat bang, jarang sudah orang ini, karena itu aksesnya tuh ngalih dari tuh hendak kesana harus menyewa jukung lah. Masa orang hendak pasar aja menyewa jukung terus? Maka larang, harusnya itu ada subsidi dari pemerintah supaya bisa menghidupkan kegiatan ekonomi tadi. Nah pasar terapung ini merupakan pasar yang seluruh aktivitas di atasnya sungai. Jadi orang bahari itu berdagang tuh dasar di sungai, dan sungai itu budaya sungainya. Gara-gara perkembangan zamannya ini, lawan perubahan aluan tadi itu, pasar terapung ini diputuskan oleh pemerintah jadi tempat pariwisata aja lagi, karena lagi pusat kegiatan ekonomi lagi yang situ, karena dinilai lemah tadi. Alhamdulillah hanya sahur bang tadi. Nah jadi untuk itulah ini ada salah satu KTI yang ulun olah lawan tim ulun, namanya Tapung Sipaloy, Taman Apung Edu Wisata Kampung Tanggoy. Jadi untuk membangun kembali pasar terapung tadi di Lok Baintan tadi, kami mau olah rancangan Tapung Sipaloy ini, yang mana di sini nih kita tuh lebih emang tujuannya pariwisata, tapi ada edukasinya yang namanya edu wisata. Itu tuh rancangannya sudah situ, ada dermaga itu ada rumah lanting, gasan macam-macam di situ, kayak menunjukkan tangguh itu tuh topi yang
apa namanya dibuat dari daun nipah. Hasilnya tuh kayak ini di foto yang sebelah kanan. Nah itu Acil yang ngolah. Lalu rencananya itu hendak dibawa ke pasar terapung supaya ekonomi buhan Kampung Tangguh itu kembali hidup, karena Kampung Tangguh ini sudah hampir mati ya, sudah jarang peminatnya. Orang wah ini semakin banyak yang topi orang modern ya, ini dipakai orang. Nah kita lanjut ya lah. Nah lalu penataan permukiman yang pertama lagi, penataan permukiman di bantaran sungai dengan mempertahankan pola masa bangunan seperti yang ada, tetapi dengan penghentian pembangunan baru ke arah sungai dan penghentian pertumbuhan permukiman baru pada sisi bantaran sungai. Jadi maksudnya itu jangan ada lagi orang yang membangun tuh memakan badan sungai itu di daerah sini yang daerah sini jangan lagi tapi yang di sini ini bagus aja. Jadi kita tuh bisa menghidupkan lagi budaya sungai itu. Ya lanjut lah. Nah yang ketiga penataan permukiman. Pemindahan pemukim liar dari bangunan ilegal yang berumur kurang dari 50 tahun di tepi sungai ke model permukiman lanting dengan konstruksi pengapungan yang diperbaharui sesuai dengan teknologi baru. Jadi maksudnya itu kenapa jadinya tadi bangunan ilegal kurang dari 50 tahun, maksudnya itu di atas 5 tahun itu sudah ada peraturan yang mengharuskan kada boleh lagi orang tuh membangun rumah itu di sungai. Jadi disuruhnya itu, dimaksudkannya itu dirubah jadi model lanting tapi dengan konstruksi pengapungnya yang diperbaharui dengan teknologi baru. Teknologi ini banyak inovasi barunya. Nah lalu masih di penataan permukiman, tampilan bangunan itu diperbaiki dengan arah orientasi bangunan ke sungai. Bagi bangunan yang terletak di bantaran sungai mempunyai dua arah orientasi, yaitu ke sungai dan ke daratan, supaya itu sungai ini kada jadi halaman belakang lagi tadi. Jadi orang tuh memperbolehkan keindahan kini bagus dilihat lo, karena ini orientasinya ke sungainya, makanya memperdulikan keindahannya. Beda loh yang contoh yang tadi itu orang sungai itu jadi backyardnya, makanya orang buang sampah lah inilah, karenanya kita memperdulikan lagi. Nah hanyar ini yang keempat, ruang terbuka hijau diletakkan di antara masa bangunan dan di depan bangunan tradisional asli untuk memberi tampilan yang baik dari arah sungai serta menonjolkan unsur heritage sungai berupa bangunan tradisional asli dan kuno. Ruang terbuka juga difungsikan sebagai tempat berinteraksi warga dan sebagai dermaga publik. Nah jadi maksudnya itu ruang terbuka tuh kayak ini, ruang terbuka hijau. Nah nyaman loh orang dudukan di sini, bagus dilihati. Jadi sungai itu tuh jadi tempat orang bersantai pokoknya jadi harus ada aktivitas manusia lah di situ. Jadi orang tuh kayak di taman tuh orang menjaga kebersihan di taman loh. Karena itu tuh orang tuh menjaga keindahannya di situ, itu maksudnya. Nah lalu penataan lingkungan ini maksudnya itu mempertahankan pola sanitasi lama menggunakan batang atau rakit, tetapi dengan sistem pengolahan yang telah dikembangkan. Maksudnya itu tetap aja pakai jamban ini, cuman dikelola kayak itu. Jangan lagi membuang supaya gas metannya itu kada menyebar ke sungai. Jadi diolahkan septic tank. Jadi program pemerintah emang ada sudah menyediakan septic tank untuk 5 rumah, satu septic tank itu. Nah habis itu ekosistem sungai itu dijaga dengan mengendalikan sedimentasi sungai dan menjaga kebersihan sungai. Ini contoh yang ada baik. Buang sampah di sungai, bukanya kemana? Ke laut. Biarnya kada buka ke laut, ke sungai, rigat sungai, makan iwaknya makan sampah lah. Aduh habis itu mengendalikan sedimentasi sungai ini jadi kayak apa ya lah,
yang mengolah sungai Butek. Jadinya tuh gara-gara sedimentasi sungai terlalu banyak, gara-gara orang banyak mendulang intan tadi. Nah, aduh, terpotong lagi itunya. Nah, sedimentasi Sungai Martapura tulisannya. Sedimentasi Sungai Martapura ini terlalu tinggi, membuat sungai menjadi sangat keruh dan mengurangi keindahan lingkungan. Nah, ini nih peran pemerintah nih harus juga mengendalikan sedimentasi ini. Nah, sedimentasi ini supaya tidak membuat terlalu keruh Sungai Banjarmasin ini, karena menyebetek kayaknya kada nyaman banget dilihat. Apalagi ngalih itu tuh di apa namanya, kada nyaman banget pokoknya dilihat. Kita lanjut. Nah, coba lihat di Google Maps nih. Ini nah, Sungai Martapura nih. Aduh. Nah, kayak apa warnanya? Warna coklat kayak baju lu nih nah. Kada nyaman dilihat loh, kayak sedimentasi. Penyebabnya apa? Sidin-sidin nipang nah begawian nah mencari intan, menolak intan ya. Tapi kita kan kalau Jepang menyalahkan buahnya tuh, karena buahnya mencari nafkah juga loh. Jadi dan intan tuh jadi salah satu ekonomi, pembantu ekonomi di Martapura. Karena kalau kita mematikan ekonomi di Martapura, kayak Indonesia nih kada kalau membasmi rokok gara-gara masalah ekonomi masyarakatnya loh. Kalau ditutup pabrik rokok, banyak pengangguran. Kayak ini juga pendulangan intan tuh, karena kalau semena-mena kita menyuruh menghentikan, karena pemerintah pun memikirkan warganya yang mendulang intan ini, kalau dihentikan kayak apa buahnya makan. Nah, jadi cukup analisis dampak lingkungan dari Kota Banjarmasin tadi. Ini ada kutipan dari Panji Pragiwaksono, dan itu hanya ada 2 jenis anak muda di dunia, mereka yang menuntut perubahan, mereka yang menciptakan perubahan. Silahkan pilih perjuanganmu. Jadi kita sebagai anak muda ini bisanya itu cuma menuntut perubahan aja kah, atau bisa menciptakan perubahan kah? Jangan-jangan kita ini cuma hanya menuntut terus ke pemerintah, tapi kita sendiri kada sadar bahwa kita tuh kada berperan aktif gitu. Nah, gak semula perubahan di Indonesia ini, khususnya di Banjarmasin. Kita tuh walaupun tadi itu banyak sudah program pemerintah, tapi kita harus turut andil juga. Jangan buang sampah, harus jaga kebersihan, dan juga kita ramaikan budaya sungai kembali. Jangan kita umpat beramian-ramian aja terus. Nah, itu maksudnya yang ini. Nah, jadi dari kutipan itu kita melihat kita tuh hendak lingkungan yang sebelah kiri kah atau yang sebelah kanan kah? Itu tuh pilihan dari kita sendiri. Jadi misalnya kita hendak menghidupkan lagi budaya sungai, kita bisa kembali yang kayak foto sebelah kanan. Tapi kalau kita hendak kayak ini aja, hasilnya kena yang sebelah kiri. Nah, itu kena hasilnya. Nah, jadi ulun mengutip dari surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Jadi Allah itu pun tidak akan mengubah nasib kita tuh. Nah, nasib Banjarmasin itu kalau kita pun sendiri diam aja, cuma menuntut perubahan aja, tapi kita tidak menciptakan perubahan. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus menciptakan perubahan, kita harus inovasi. Dan ulun maulah kutipan situ, it start from you. Itu semua berasal dari buhan pian semuaan. Karena buhan pian yang harusnya menciptakan perubahan bagian anak muda. Nah, cukup sekian dari ulun. Kalau hendak menghubungi ulun bisa melalui email itu. Salah hilatnya mohon maaf. Kalau hendak melihat artikel yang ulun buat ke video ini nih, bisa dilihat dari deskripsinya. Di situ ada ulun mandak linknya. Sekian dari ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.